Bab 766 5 Teknik Petir Angin Elemental. 3 pria dan 1 wanita memperhatikan Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan terbang pergi. Kejutan di wajah mereka belum memudar, dan burung Yinming sudah pergi. Bis Tamer yang muda dan berbakat. Sayangnya, saya tidak mengenalnya. Gadis bangsawan menyaksikan burung Yinming terbang dengan penyesalan. Mungkin tidak banyak bis Tamer yang bisa menjinakkan Yinming Bird, yang terlatih dalam elemen kematian, dengan begitu mudah. Selanjutnya, bis Tamer ini masih muda dan tampan. Putri, jangan khawatir, penguasa-penguasa alam inti asal agung yang terkemuka tersenyum tipis. Pasti akan ada kesempatan untuk melihat pemuda itu di masa depan mengingat betapa berbakatnya dia. Mendengar itu, yang lain menganggukkan kepala setuju. Emas akan bersinar cepat atau lambat, dan kemampuan pemuda itu pasti akan terkenal di seluruh zona pulau besar di beberapa titik. Pada saat yang sama, ada 2 penjaga misterius yang berjarak beberapa puluh mil. Mereka seperti bayangan, dan kultivasi mereka berada di level raja setengah langkah. Aneh, pemuda itu di alam roh sejati, tapi dia mengeluarkan gelombang jiwa yang dalam, dan dia berhasil dengan mudah menjinakkan burung Yinming, kata salah satu penjaga. Misi kami adalah melindungi sang putri secara rahasia. Bukan urusan kami betapa anehnya pemuda itu, kata penjaga lainnya tanpa ekspresi. Di awan, Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu duduk di atas burung Yinming dan melewati udara di atas hutan Wuyu. Kecepatan burung Yinming tidak buruk. Jika bukan karena fakta bahwa jiwa saya memiliki petir kesengsaraan dewa, saya tidak akan bisa menjinakkannya dengan mudah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi. Seseorang harus tahu bahwa dia melatih warisan petir angin dalam inkarnasi masa lalunya, dan warisan petir angin terkenal dengan kecepatannya. Untuk Zhao Feng mengatakan, tidak buruk menunjukkan bahwa kecepatan burung Yinming luar biasa. Tentu saja, meski cepat, ada juga negatifnya. Jumlah bobot yang bisa dibawa jauh lebih ringan dari burung lain karena tubuhnya hanya sebagian korporeal, oleh karena itu mengapa ia bisa membesar dan menyusut sesuka hati. Bagi Zhao Feng saat ini, burung ini adalah tunggangan yang bagus. Burung Yinming melatih elemen langka kematian dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Tidak heran Zhao Feng akan mencoba menjinakkannya. Saat menjinakkannya, Zhao Feng juga merasakan 2 raja setengah langkah di dekatnya, jadi dia dengan cepat menyembunyikan auranya dan pergi. Saya harus menyelesaikan tugas sebelum kembali ke klan. Zhao Feng ingat bahwa mereka telah berkumpul untuk menyelesaikan tugas. Mereka perlu mengumpulkan bagian tertentu dari binatang dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan binatang buas ini tidak rendah, dan akan sulit bagi 1 atau 2 peringkat manusia sejati untuk menyelesaikan tugas. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dengan mudah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke klan di atas burung Yinming. Sekelompok gunung yang dikelilingi cahaya keemasan samar muncul di depan mata. Sepertinya selaras dengan matahari. Suara mendesing, suara mendesing. Sesekali ada sosok terbang di langit, dan ada berbagai jenis kuda terbang. Origin Core Realm Sovereigns dapat dilihat dari waktu ke waktu. Burung Yinming Zhao Feng menarik perhatian beberapa ahli di klan. Burung Yinming adalah burung langka, dan bahkan penguasa-penguasa alam inti asal besar dan raja setengah langkah menginginkannya. Proses pendewasaan burung Yinming lebih sulit daripada yang lain, tapi itu masih diinginkan. Beberapa penguasa alam inti asal menatap burung Yinming Zhao Feng dengan mata yang berapi-api, tetapi Zhao Feng tidak tergerak. Dia sengaja tidak bersikap rendah hati karena dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani mencuri kudanya di sini. Menjadi terkenal berarti dia akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kekuatan di 10.000 klan suci. Di dalam aula besar 10.000 klan suci, beberapa murid berbaris dan menyerahkan tugas mereka. Saudara muda bela diri Zhao, suara-suara terkejut datang dari seberang aula. Asal dari suara-suara ini adalah kakak bela diri senior Guang, kakak bela diri senior Wan, dan perusahaan. Mendengar suara mereka, Zhao Feng perlahan berjalan. Bagaimanapun, seluruh kelompok telah menerima tugas bersama, dan setiap orang memiliki jumlah tertentu yang perlu mereka berikan. Cahaya aneh melintas mata senior Martial Brother Guang ketika dia melihat Zhao Feng telah kembali dengan selamat. Saudara muda bela diri Zhao? Kakak bela diri senior Guang segera menyembunyikan emosinya dan berkata dengan nada lurus, saat kamu pergi sendiri, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Biasanya, Zhao Feng perlu mengikuti kelompok itu sepanjang jalan untuk mendapatkan bagian, Tetapi sejak dia pergi, pemimpin kelompok memiliki kemampuan untuk tidak memberinya apa-apa.
Pada kenyataannya, Zhao Feng dari sebelumnya tidak berbuat banyak, jadi tidak ada yang salah dalam melakukannya. Aku akan memberitahu tim pengatur tentang hal itu juga, kakak bela diri senior Guang tersenyum tipis. Pada saat ini, giliran tim senior bela diri Guang untuk pergi, dan Zhao Feng mengikuti mereka juga. Di aula terpisah, senior martial brother Guang dan rekan-rekannya mulai menyerahkan barang-barang. Orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa item adalah seorang penatua yang telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil. Regulator Fan, ini adalah materi yang kami kumpulkan, tetapi salah satu anggota kami, Zhao Feng, meninggalkan grup, kata saudara senior bela diri Guang dengan benar. HMPH, saya telah melihat terlalu banyak murid yang egois dan egois. Kita perlu menghukum mereka lebih keras, Regulator Fan memasang ekspresi tegas. Kakak bela diri senior Guang adalah murid seorang raja, dan Regulator Fan jelas akan memberinya wajah. Kamu Zhao Feng, di mana jumlah bahan yang Anda tentukan? Tatapan Regulator Fan tertuju pada Zhao Feng. Dia tahu sedikit tentang pemuda yang disebut Zhao Feng, karena dia sedikit berbakat, tetapi tubuh roh bumi tidak begitu langka di dinasti Lord. Base Dash, selain bakat, masa depan seseorang juga didasarkan pada pemahaman, kemauan, usaha, dan banyak hal lainnya kecuali jika seseorang seperti Nan Gongseng dan memiliki tubuh roh surga. Secara keseluruhan, jika kinerja Zhao Feng selama 2 tahun berikutnya bagus, dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid seorang raja. Suara mendesing, Zhao Feng tanpa ekspresi melambaikan tangannya dan banyak bahan jatuh ke tanah. Apa? Mata semua orang yang hadir menatap kelompok materi. Mereka adalah item yang dibutuhkan dari tugas. Petik 2. Ada 2 kali lipat jumlah yang dibutuhkan di sini. Apakah kamu melakukan ini sendirian? Regulator Fan sedikit linglung. Ini berarti Zhao Feng sendiri menyelesaikan 2 kali persyaratan, dan semuanya berkualitas tinggi. Mereka dengan mudah melampaui persyaratan. Regulator Fan memeriksa materi dan menemukan bahwa semuanya sempurna. Bagaimana dia bisa melakukan ini sendirian? Kakak bela diri senior Guang dan teman-temannya semua tercengang, dan mata kakak senior Wan yang baik hati berputar, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Gambar punggung Zhao Feng pergi sekali lagi muncul di benaknya. Regulator, apakah saya sudah memenuhi persyaratan? Zhao Feng tersenyum dan bertanya. Anda mendapat 2 kali lipat jumlah yang diminta di sini, dan semuanya berkualitas tinggi. Anda jelas memenuhi persyaratan. Regulator Fan segera menjadi tenang. Tidak ada metode khusus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika mereka mau, seseorang bisa menghabiskan Primal Crystal Stone dan hanya membeli bahan yang dibutuhkan. Zhao Feng ini pasti mempekerjakan seseorang untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Lagi pula, dia memiliki keluarga yang baik di belakangnya. Kakak senior Guang bertukar pandang dengan yang lain. Setelah menyelesaikan misi, mereka semua mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya sebagian besar adalah poin kontribusi klan, yang dapat digunakan untuk membeli teknik atau mendapatkan hak istimewa tertentu di klan. Eselon menengah atas klan memberikan semua tugas yang merepotkan kepada murid bawah. Jika ada masalah yang tidak aman di wilayah mereka, para murid terbawah akan dikirim. Kebanyakan murid di dunia kultivasi digunakan untuk berlarian. 2000 poin dan 8000 batu kristal primal. Zhao Feng memeriksa hadiahnya. Hadiahnya lebih dari jumlah gabungan senior martial brother Guang dan perusahaan. Lagi pula, tidak ada batasan jumlah yang bisa disuplai karena itu semua sangat dibutuhkan. Setelah keluar dari aula, Zhao Feng, Anda dapat membeli item yang diperlukan kali ini. Tetapi jika misi berikutnya adalah membunuh atau melawan, mari kita lihat bagaimana Anda akan memalsukannya. Kakak bela diri senior Guang mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Tetapi dia masih mempertahankan senyum dan berpura-pura untuk berhubungan baik dengan Zhao Feng. Senior martial brother Guang, bagaimana Anda mengenal orang-orang dari keluarga Yin? Zhao Feng bertanya entah dari mana. Keluarga Yin, apa maksudmu? Apa-apaan? Kepanikan muncul di mata senior martial brother Guang saat dia mencoba bersikap tenang, tapi entah bagaimana dia merasa tidak nyaman saat mata tajam Zhao Feng menatapnya. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab dan mengusap tangannya, memanggil burung besar yang menyala gelap. Suara mendesing. Burung Yinming membawa Zhao Feng ke langit dan membuat murid-murid lain di bawah tercengang. Ya Tuhan, itu burung Yinming yang langka. Petik 2. Bukankah burung itu sangat sulit untuk dijinakkan? Murid-murid yang sekarang mulai berdiskusi, sementara senior martial brother Guang dan teman-temannya memiliki mulut yang menganga.
Mungkinkah keluarga Zhao Feng memberikan itu padanya juga? Melihat burung Yinming terbang di langit, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Zhao Feng segera tiba di tempat dia tinggal. Menjadi murid pusat, dia memiliki rumah kecilnya sendiri, tapi itu kecil di antara pegunungan besar dari 10.000 klan suci. Dia segera membuka barisan pelindung rumahnya dan memasang simbol bahwa dia berada dalam pengasingan. Karena 10.000 klan suci dulunya adalah negara adidaya bintang 3, ia memiliki fungsi dasar yang sangat baik. Zhao Feng duduk di ruangan saat tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 unsur petir angin muncul di benaknya. Kedua keterampilan ini berjalan seiring satu sama lain. Untuk mengolah tubuh petir suci, saya perlu memperkuat tubuh saya dengan 5 elemen petir, pikir Zhao Feng. Dia pertama-tama perlu menumbuhkan teknik 5 elemen angin petir, yang telah digabungkan dan ditingkatkan dari warisan petir angin dan 5 elemen teknik 10.000 petir. 5 elemen teknik angin petir dibagi menjadi 12 tingkat dan dapat mencapai alam surgawi ilahi. 3 level pertama didasarkan pada Wind Lightning. Dari tingkat keempat dan seterusnya, seseorang mulai mengolah elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Tingkat ke-10 adalah ketika 5 elemen dan petir angin mulai beredar terus-menerus. Petik 2. Pikiran Zhao Feng terbenam di dalamnya. Bab 767 memblokir jalan. Zhao Feng memperkirakan bahwa 3 level pertama tidak akan menimbulkan kesulitan baginya. Bagaimanapun, dia telah mencapai puncak warisan petir angin di kehidupan sebelumnya. 5 elemental Wind Lightning tekniknya menggunakan kekuatan Wind Lightning sebagai fondasi dasar, jadi Wind Lightning jelas sangat penting. Zhao Feng menghabiskan 4 jam untuk sepenuhnya memahami dan menganalisis 3 level pertama. Dia tahu bahwa itu adalah esensi kental dan versi yang disempurnakan dari petir angin penghancuran ungu. Versi yang disempurnakan memang luar biasa. Ini hanya tahap awal dan itu sudah jauh lebih mendalam daripada warisan petir angin. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji. Tentu saja, karena ini baru tahap awal, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Keuntungan utamanya adalah ia memiliki potensi yang lebih tinggi, menggunakan lebih sedikit energi, dan pulih sedikit lebih cepat. Namun, untuk seseorang seperti Zhao Feng, yang memiliki maksud kaisar, yang paling menggerakkannya adalah potensinya. Sekarang saya dapat mengembangkan 3 tingkat pertama, pikir Zhao Feng, tetapi dia tidak langsung memulai. Dia masih perlu melakukan beberapa hal sebelumnya. Pertama, Zhao Feng menyesap anggur mata air abadi dari cincin logam kuno. The Immortal Springs Wine dapat meningkatkan umur seseorang hingga 1000 tahun dan memperkuat keberadaan seseorang. Yang lebih penting, anggur mata air abadi sangat ringan, dan bisa menyatu dengan darah seseorang. Bahkan jika seorang manusia meminum anggur mata air abadi, mereka akan dapat menyerapnya perlahan, meskipun Zhao Feng tidak akan menyerapnya dengan lambat. Dia segera mulai mengedarkan inten dan truyuannya sehingga Immortal Springs Wine akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh ini sudah memiliki potensi tinggi, sehingga bisa menyerap banyak anggur mata air abadi. 3 hari kemudian, kekuatan hidup dan fondasi Zhao Feng menjadi lebih kuat, dan banyak kotoran dikeluarkan. Dalam hal kekuatan hidup saja, Zhao Feng lebih kuat dari peringkat Lord sejati dan mendekati alam inti asal, dan dia masih hanya di surga pertama dari alam roh sejati, peringkat manusia sejati. Selain itu, dia hanya menyerap sebagian kecil dari anggur mata air abadi sejauh ini. Tidak buruk, karena saya berkultivasi ulang, saya perlu membuat fondasi saya sangat kuat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai mengembangkan teknik 5 elemen angin petir. 3 level pertama tidak sulit bagi Zhao Feng. Niatnya sangat cocok dengan langit dan bumi saat dia mengarahkan kekuatan petir angin ke seluruh tubuhnya. Karena niatnya sangat dalam, penyempurnaan petir angin Zhao Feng sangat murni. Hampir pasti bahwa fondasi dari ketiga level ini akan melampaui kehidupan sebelumnya. Ada beberapa batu kristal petir langka di cincin logam kunonya, serta sejumlah kecil sumber daya yang saat ini dapat dia gunakan. Hanya dalam waktu 1 jam, kekuatan sejati angin petir mulai terbentuk di tubuhnya. Kualitasnya jauh melampaui kekuatan sejati api di dalam dantiannya. Pemilik asli dari tubuh ini mengolah dao api, tetapi fondasinya tidak terlalu kokoh atau kuat, jadi tidak terlalu memengaruhi Zhao Feng. Seiring waktu berlalu, kekuatan sejati petir angin mulai bergabung ke dalam dantian dan membersihkan kekuatan sejati api. Dantian dari Void God Realm sudah membentuk dimensi Yuan sejati dan tidak akan bisa melakukan ini.
Untuk melakukan hal seperti itu, seseorang harus berkultivasi kembali. Itu seperti sebuah bangunan, semakin kokoh strukturnya di bagian bawah, semakin mudah untuk dibangun di atasnya dan semakin tinggi Anda bisa melangkah, dan tubuh aslinya bahkan belum berhasil membentuk akar hukum. Hanya dalam waktu 3 hari, Zhao Feng mengembangkan tingkat pertama dari teknik 5 elemen angin petir. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng berhasil memasuki level kedua. Pada titik ini, lebih dari 99% dari Fire True Force telah dihapus. Source of True Force-nya penuh dengan wind lightning yang jernih dan mencair yang mengalir terus-menerus ke seluruh tubuhnya. Kultivasi saya sebanding dengan puncak peringkat manusia sejati, tetapi saya bahkan tidak membutuhkan akar hukum, gumam Zhao Feng. Niat raja dan kaisar tak terhitung kali lebih dalam daripada akar hukum, dan kali ini, Zhao Feng perlahan-lahan akan menyempurnakan niatnya seiring dengan peningkatannya dalam kultivasi. Ketika dia akhirnya pulih ke alam Void God, maksud kaisar akan menjadi lebih murni dan kental. Secara keseluruhan, jalan ini membuat masa depan Zhao Feng lebih luas. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah mengasingkan diri selama 2 bulan. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak level kedua, dan dia telah mencapai peringkat mistik sejati. Alam roh sejati dibagi menjadi 3 surga, peringkat manusia sejati, peringkat mistik sejati, dan peringkat Lord sejati. Para jenius normal membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai peringkat mistik sejati, dan mereka harus memahami akar hukum. Jika kemampuan pemahaman seseorang tidak cukup kuat, mereka akan dipukul di peringkat manusia sejati seumur hidup. Namun, Zhao Feng hanya menggunakan 2 bulan untuk mencapai peringkat mistik sejati. Kultivasi saya lebih lambat dari kebangkitan demigod Kun Yun dari darah. Zhao Feng harus mengakui bahwa menghidupkan kembali dari darah dapat membentuk tubuh yang sangat mirip dengan yang ada di kehidupan sebelumnya, dan demigod Kun Yun khususnya menggunakan esensi darahnya. Hanya 1 tetes darah dari seorang demigod yang tak terhitung kali lebih kuat dari yayasan Zhao Feng, tetapi demigod anak itu juga hanya menempuh jalan yang sama dengan kehidupan sebelumnya. Aku mengolah tubuh petir suci Kun emas dan teknik 5 elemen angin petir, keduanya lebih mendalam daripada demigod Kun Yun. Zhao Feng juga tahu untung dan rugi. Dia telah menyingkirkan kata-kata kematian yang terkutuk, tetapi dia kehilangan garis keturunan ras skala es mistiknya. Setelah 2 bulan pengasingan terus-menerus, Zhao Feng akhirnya berhenti berkultivasi. Jika dia bisa, Zhao Feng hanya akan memasuki pengasingan selama setengah tahun dan mencapai alam inti asal, tapi itu akan terlalu mengejutkan. Tidak peduli seberapa tinggi dia ingin menjadi, ada batasnya. Ada alasan lain mengapa dia berhenti. Zhao Feng perlu mengolah tubuh petir suci Kun emas juga, dan perbedaan antara kedua keterampilan itu tidak bisa terlalu besar. Tetapi tubuh petir suci Kun emas adalah teknik penguatan tubuh dan membutuhkan beberapa bahan khusus yang tidak dilakukan Zhao Feng. Tidak punya. Kenyataannya, Zhao Feng hanya bisa mengolah 5 elemen teknik petir angin dengan sendirinya, tetapi dia tidak dapat menahan godaan dari tubuh petir suci Kun emas. Ketika tubuh petir suci mencapai tahap selanjutnya, itu akan memiliki atribut keabadian, dan dia akan dapat bangkit dari darah seperti demigod Kun Yun. Keuntungan terbesar adalah bagaimana tubuh petir suci akan menghadapi kesengsaraan dewa di masa depan. Bagaimanapun, kesengsaraan dewa adalah ancaman terbesar ketika mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi. Begitu dia membudidayakan tubuh petir suci Kun emas, peluang Zhao Feng untuk melewati kesengsaraan dewa akan meningkat sebesar 50%, dan dia bahkan mungkin dapat menggunakan petir untuk memperbaiki tubuhnya. Meskipun semua masalah ini sangat jauh, itu tidak berarti Zhao Feng tidak bisa memikirkannya sekarang. Tepat saat Zhao Feng keluar dari pengasingan, ada beberapa tamu di luar tempatnya. Di antara mereka bahkan ada 2 alam inti asal. Zhao Feng, kudengar kau menjinakkan burung Yinming. Apakah Anda bersedia untuk menukarnya? Satu tahap akhir dari Small Origin Core Realm bertanya. Maaf, saya tidak ingin menukar Yinming Bird. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan menolak, tetapi masih ada orang yang tidak menyerah. Zhao Feng, tuanku adalah deputi penguasa aula misteri mistik, dan dia adalah raja setengah langkah yang berpotensi menjadi raja. Jika Anda bersedia memperdagangkan burung Yinming, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan Anda, seorang pemuda yang sedikit gemuk berkata dengan percaya diri. Zhao Feng tahu pemuda ini. Itu adalah murid pusat lainnya yang disebut Wang Yuan. Dengan bakat Zhao Feng yang asli, ada beberapa penguasa-penguasa alam inti besar dan bahkan raja setengah langkah yang ingin membawanya sebagai murid.
tetapi Zhao Feng ingin menunggu beberapa tahun dan menjadi murid raja. Ini juga yang diinginkan keluarga Yunling Zhao. Keluarga Yunling Zhao sudah memiliki tuan penguasa inti alam inti besar. Hanya dengan menjadi murid raja, nasib Zhao Feng dan keluarga Zhao akan berubah. Pergi. Saya tidak akan menukarnya bahkan dengan seorang raja. Zhao Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Adegan ini membuat ekspresi semua orang sedikit jelek. Alam roh sejati yang sangat sedikit berani bertindak seperti ini. Seorang tetua Small Origin Core Realm meraung marah, tetapi Zhao Feng mencibir dingin dan memanggil burung gelap yang menyala. Aura burung Yinming memaksa orang-orang mundur. Mereka mengertakkan gigi dan mulai mengutuk saat Zhao Feng duduk di atas burung Yinming dan pergi. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, sosok senior martial brother Guang muncul di dekatnya dan berjalan menuju pemuda yang sedikit gemuk Wang Yuan. Anak ini lebih sombong dari yang saya harapkan, Wang Yuan terkejut. Zeze, Eki anak nakal ini terlalu rendah dan dia benar-benar menyinggung banyak orang ini sekaligus. Dengan sikapnya, bahkan jika dia memiliki keluarga tingkat menengah di belakangnya, dia tidak akan bisa bertahan lama di 10.000 klan suci. Kakak bela diri senior Guang bertindak seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Dia adalah orang yang menyebarkan berita Zhao Feng memiliki burung Yinming. Keluarga Yin telah berjanji kepadanya bahwa, tidak peduli bagaimana Zhao Feng meninggal, dia akan menerima hadiah yang melimpah. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya telah mendapatkan semacam kekayaan yang meningkatkan kultivasinya dan memungkinkan dia untuk menjinakkan burung Yinming, membuat kakak bela diri senior Guang cemburu. Suara mendesing. Seekor burung menyala gelap yang membentang 20 meter mendarat di pasar di 10.000 klan suci. Wilayah 10.000 klan suci sangat besar, hanya ukuran klan itu sendiri adalah ukuran negara awan. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak perlu meninggalkan klan untuk memenuhi sebagian besar persyaratannya. Ini juga mengapa Zhao Feng memilih untuk tinggal di 10.000 klan suci untuk saat ini. Setelah dia menyelesaikan keinginan pemuda ini dan menerobos setidaknya setengah langkah level raja, dia akan menuju dinasti Lord di zona benua. Kastil di depan selebar puluhan mil, dan itu mirip dengan istana spiritual lautan void kecil, tapi itu hanya untuk pertukaran antara anggota klan. Zhao Feng menyingkirkan Yinming Bird sementara kucing kecil pencuri itu duduk di bahunya, dan matanya mulai berputar. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng berhasil membeli beberapa sumber daya yang diperlukan sambil juga menjual beberapa yang tidak dia butuhkan. Tentu saja, jika dia menjual sumber daya yang terlalu langka, dia akan menarik sekelompok raja setengah langka atau lebih tinggi, jadi dia tidak menjualnya. Zhao Feng, berhenti di situ. Zhao Feng dihentikan oleh sekelompok orang tepat saat dia keluar dari kastil. Kelompok orang ini setidaknya adalah murid pusat, dan Wang Yuan yang sedikit gemuk ada di antara mereka. Ada dua murid inti juga, yang mengejutkan Zhao Feng. Bab 768 Tubuh Petir Suci. Sebagian besar murid inti dari 10.000 klan suci adalah murid raja, dan status mereka melebihi murid pusat yang normal. Zhao Feng tahu dua murid inti ini. Salah satunya adalah pemimpin kelompok terakhir kali, kakak bela diri senior Guang Tian, dan yang lainnya adalah pria kurus dengan mata cerah yang memancarkan aura tajam, dan budidayanya telah mencapai setengah langkah asal inti realem. Kakak bela diri senior Huang Yunhu, anak nakal inilah yang tidak menghormati para raja, kata pemuda Wang Yuan yang sedikit gemuk. Sebelumnya, Zhao Feng berkata dia tidak akan memperdagangkan burung Yinming bahkan dengan seorang raja. Ini jelas dibesar-besarkan oleh Wang Yuan, seperti Zhao Feng bahkan tidak menaruh raja di matanya. Huang Yunhu, seorang murid inti dan murid Raja Luyun. Orang ini menyukai wajah dan pamer, informasi tentang dia muncul di benak Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng dari sebelumnya hanya memasuki 10.000 klan suci selama setengah tahun, dia tahu sedikit tentang murid inti yang terkenal. Kamu adalah Zhao Feng itu? Anda tidak takut angin akan memotong lidah Anda? Beraninya kau berbicara tentang raja seperti itu? Huang Yunhu berkata dengan dingin. Perkelahian antara murid sangat umum di 10.000 klan suci, dan klan menyaksikan dengan satu mata terbuka dan satu lagi tertutup. Selama tidak ada yang meninggal, itu baik-baik saja. Bagaimanapun, ini akan membuat para murid lebih kompetitif. Zhao Feng, segera minta maaf kepada kakak senior Huang dan kakak bela diri Wang Yuan. Anda tahu sikap senior martial brother Huang. Kakak bela diri senior Guang melangkah di antara Zhao Feng dan Huang Yunhu dan berpura-pura peduli saat dia mendorong Zhao Feng untuk meminta maaf.
Bagaimana dengan ini, Zhao Feng? Selama kamu berlutut dan meminta maaf, aku akan membiarkan kamu tidak menghormati raja. Huang Yunhu menyilangkan lengannya dan berkata, dia bertindak sangat benar dan menunjukkan statusnya sebagai murid seorang raja. Zhao Feng tahu bahwa ini hanyalah tipuan untuk menindas murid lain. Jika itu adalah murid normal, mereka akan menggunakan logika dan nalar, tapi itu akan sia-sia pada akhirnya. Penguasa yang kuat, Zhao Feng jelas tidak akan menahan diri. HMPH, 2 murid inti sampah. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka untuk tuanmu? Zhao Feng mengejek. Mendengar itu, semua orang terdiam, dan murid-murid pusat mulai berkeringat untuk Zhao Feng. Huang Yunhu dan kawan-kawan memang di bawah rata-rata di antara murid inti, tetapi bahkan kemudian, mereka masih di atas murid pusat. Anak nakal, beraninya kau tidak menghormati murid inti. Bahkan senior martial brother Guang merasa seolah-olah dia telah kehilangan semua wajah. Huang Yunhu sangat marah, seorang murid inti dipandang rendah oleh seorang murid yang baru berada di sini selama setengah tahun. Dia kemudian mulai mengedarkan True Yuan setengah langkahnya dan melepaskan cahaya coklat merah yang membuat area di dekatnya menjadi berat. Berlutut, Huang Yunhu melepaskan setengah langkah budidaya alam inti asal. Itu lebih dari cukup untuk menjaga True Mystic Rank. Dia percaya bahwa dia bisa mengalahkan bocah ini segera. Namun, pemuda dalam pandangannya tertawa dengan jijik dan dengan lembut melambaikan tangannya. Seekor burung gelap setengah transparan muncul di belakangnya dan melompat ke arah Huang Yunhu. Aura kuat dari burung Yinming membuat wajah Huang Yunhu dan teman-temannya menjadi pucat dan mulai bergetar. Saudara muda bela diri Zhao, ini adalah perdebatan antar murid. Beraninya Anda menggunakan hewan peliharaan spiritual Anda? Kakak bela diri senior Guang tidak bisa membantu tetapi mengaum. Ledakan, ledakan, ledakan. Huang Yunhu menjerit saat dia terkena api hitam dan dikirim terbang kembali puluhan meter. Gelombang kejut membuat beberapa murid pusat lainnya terluka ringan. Orang harus tahu bahwa burung Yinming terlatih dalam elemen kematian dan jiwa. Serangannya mengandung serangan jiwa dan bisa menghapus kekuatan hidup. Keringat dingin muncul di dahi Huang Yunhu saat dia berbaring di tanah. Jadi, apakah ini kekuatan dari murid inti? Zhao Feng bertanya dengan jijik. Zhao Feng, Anda mengandalkan hewan peliharaan spiritual Anda. Jika Anda memiliki keberanian, maka lawan saya sendiri. Huang Yunhu berhasil bangkit kembali. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Kakak bela diri senior Guang berbicara dengan nada tegas, Zhao Feng, hewan peliharaan spiritualmu melukai murid inti. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh seorang raja? Petik 2. Mendengar itu, ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Kakak bela diri senior Guang dan teman-temannya mungkin akan menggunakan insiden ini sebagai cara untuk menangani hewan peliharaannya. Jika seorang murid melukai murid lain, itu hanya pertengkaran antara junior, tetapi jika hewan peliharaan spiritual mereka melukai murid lain, itu adalah sesuatu yang berbeda. Apakah begitu? Zhao Feng menjilat bibirnya dan berjalan ke arah Huang Yunhu, lalu menendang kaki kanannya. Arg! Huang Yunhu berteriak saat dia mendengar suara retakan. Kakinya patah. Sulit membayangkan bahwa Zhao Feng, seorang murid True Mystic Rank, memiliki tubuh yang begitu kuat. Murid-murid pusat terdekat merasa kedinginan. Huang Yunhu menantang saya, dan saya mematahkan salah satu kakinya. Apakah ada yang tidak setuju? Tatapan Zhao Feng mengamati tempat itu, dan semua murid melarikan diri dari pandangannya dan mulai cegukan. Hahaha, Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat dia duduk di atas burung Yinming dan pergi. Semua murid pusat memiliki ekspresi yang jelek. Tidak tahu malu, Zhao Feng itu hanya mengandalkan hewan peliharaan spiritualnya. Petik 2. Semua orang bersumpah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena Yinming Bird, bahkan aku bisa mengalahkan Zhao Feng, kata seorang murid puncak True Mystic Rank Sentral dengan marah. Kemudian pada hari itu, berita tentang Zhao Feng menggunakan hewan peliharaan spiritualnya untuk melukai murid inti menyebar di antara para murid. Di malam hari, Huang Yunhu yang terluka pergi memberitahu tuannya. Petik 2. Bukan apa-apa aku terluka, tapi Zhao Feng berani untuk tidak menghormati raja dan mempermalukan guru. Huang Yunhu menangis. Dia adalah murid raja dan murid inti, tapi dia telah dipermalukan oleh seorang pemuda yang baru saja memasuki klan. Kebencian di hatinya tidak bisa dihilangkan. HMPH, apa menurutmu kamu belum kehilangan cukup banyak wajah? Raja Lu Yun, dengan jubah putih salju, mencibir dan berkata dengan kasar.
Raja Lun Yun adalah salah satu dari 17 raja dari 10.000 klan suci. Alis Raja Lu Yun sedikit berkerut. Dia tahu bahwa ini akan meninggalkan kesan yang dalam pada muridnya, tapi sebagai seorang raja, dia jelas tidak akan menyerang muridnya. Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu meminjam burung petir berkepala 2 peringkat penguasa berdaulat, dan itu bisa membantumu melawan burung Yinming. Raja Lu Yun melambaikan tangannya, dan tanda khusus muncul di tangannya. Dia mengedarkan King Intent-nya dan meninggalkan simbol di tokennya. Terima kasih Tuan. Huang Yunhu sangat gembira. Burung petir berkepala 2 mungkin bukan hewan peliharaan terkuat tuannya, tapi itu cukup untuk menekan Sovereign Lord yang normal. Kamu harus mengalahkan bocah itu dengan kekuatanmu sendiri, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya, Raja Lu Yun memerintahkan. Dia sudah meminjamkan kudanya, artinya dia ingin melindungi muridnya. Jika Huang Yunhu membunuh Zhao Feng, itu akan menimbulkan masalah. Peraturan penatua dari 10.000 klan suci adalah seorang kaisar, dan dia sangat benar. Murid ini mengerti. Saya akan melumpuhkannya, tapi biarkan dia hidup. Huang Yunhu sangat gembira. Dia memakan pil spiritual yang diberikan tuannya, dan kakinya sembuh dengan bantuan kekuatan luar biasa. Pada hari kedua, luka Huang Yunhu telah sembuh, dan dia dengan tidak sabar pergi mencari Zhao Feng. Namun, susunan pelindung Zhao Feng terbuka dan mengatakan bahwa dia berada dalam pengasingan. Bajingan licik bahkan tidak berani keluar. Huang Yunhu sangat marah. Zhao Feng itu memang sangat tidak tahu malu dan memasuki pengasingan. Murid-murid yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus merasa kecewa. Senior Martial Brother Huang, tidak perlu khawatir. Senior Martial Brother Guang keluar dari kerumunan dan tersenyum. Saudara muda bela diri Guang, apa maksudmu? Huang Yunhu melihat ke atas. Guang Tian juga murid seorang raja, tapi dia hanya murid dalam nama, artinya dia hampir tidak memiliki status murid inti. Hehe, menurut aturan klan, setiap murid harus menyelesaikan misi setiap bulan dan tidak boleh melewatkan 3 bulan berturut-turut. Zhao Feng itu belum menyelesaikan misi apapun dalam 2 bulan terakhir. Guang Tian tersenyum. Mendengar itu, para murid mengerti. Jadi begitulah adanya. Jika dia tidak melakukan misi apapun dalam 3 bulan, dia akan diperingatkan oleh klan. Jika dia tidak melakukannya dalam setengah tahun, dia akan dihukum. Petik 2. Para murid tahu aturan klan dengan sangat baik. Haha, Zhao Feng, anak nakal, aku akan membiarkanmu bersembunyi di sini selama sebulan. Huang Yunhu tertawa. Klan akan mengirim orang lebih dari sebulan kemudian untuk memperingatkan Zhao Feng. Ini berarti Zhao Feng akan terganggu dalam 1 bulan. Ayo pergi, dimensi ilusi ilahi akan terbuka dalam setengah tahun. Petik 2. Jika seseorang dapat memasuki dimensi ilusi ilahi dan mendapatkan sumber daya dari era kuno atau abadi, itu akan sangat membantu kultivasi seseorang. Murid-murid pusat pergi dan setuju untuk kembali 1 bulan kemudian dan menghukum Zhao Feng. Di dalam halaman, Zhao Feng terbenam dalam lapisan cairan saat desis petir angin sedang memurnikan tubuhnya. Tubuh petir suci kun emas dibagi menjadi 8 tingkat. Tingkat ke-7 dapat membentuk tubuh petir demigod, dan setelah menambahkan kekuatan 5 elemen, itu dapat memblokir kesengsaraan dewa. Setiap tingkat sebelum ke-7 relatif terhadap 1 peringkat kultivasi utama. Petik 2. Zhao Feng saat ini sedang membudidayakan tingkat pertama dari tubuh petir suci. Tubuh suci kun emas asli memiliki persyaratan yang ketat, sedangkan versi yang disempurnakan, tubuh suci petir kun emas, dapat menggunakan petir untuk memperbaiki tubuh seseorang. Jika seseorang mengolah 5 elemen teknik 10.000 atau 5 elemen teknik angin petir, itu bisa menurunkan persyaratan dan memujinya juga. Zhao Feng telah mencapai tingkat ketiga dari teknik 5 elemen angin petir dan sekarang dapat menggunakan kekuatan petir angin untuk memperkuat tubuhnya. Sebagai perbandingan, teknik penguatan tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang, tetapi Zhao Feng telah meminum anggur mata air abadi dan mengubah keadaan keberadaan dan tubuhnya. Selain itu, dia juga memiliki sumber daya yang langka untuk membantu. 3 hari kemudian, Zhao Feng mencapai puncak tingkat pertama tubuh petir suci kun emas. Setengah bulan kemudian, Secret Lightning Body miliknya telah mencapai tahap akhir dari level kedua. Ada cahaya keemasan samar di kulitnya pada saat ini yang sama redupnya dengan kekuatan sejati angin petirnya, dan tekanan fisik yang tak terlihat terpancar darinya. Kursi di dekatnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Batas waktu 1 bulan segera tercapai.
Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat kedua dari tubuh petir suci, dan otot-ototnya mengandung kekuatan yang mendominasi. Kekuatan fisik hanyalah salah satu aspeknya, tubuh petir suci juga memperkuat pertahanan Zhao Feng, memberinya kemampuan untuk menyerap petir serta ketahanan terhadap serangan unsur. Bab 769 menguji keterampilan. 3 tingkat pertama dari tubuh petir suci kun emas terkait dengan peringkat alam roh sejati. Zhao Feng baru saja mencapai puncak level kedua dan sekarang bisa menyaingi True Mystic Rank dengan kekuatan fisiknya sendiri. Jika dia mencapai level ketiga, dia bisa membunuh True Lord Ranks dengan tubuhnya sendiri, dan dia tidak akan tertandingi melawan mereka yang berada di bawah Origin Core Realm. Namun, 3 tingkat pertama hanyalah dasar dari tubuh petir suci. Kekuatan hidup dan tubuhku tidak cukup kuat atau aku bisa memasuki alam mimpi kuno dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Sebuah rencana muncul di benak Zhao Feng, tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat tubuh melebihi perkiraan aslinya. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tubuh petir suci kun emas dan 5 teknik petir angin elemen pada saat yang sama sangat besar, dan Zhao Feng menebak bahwa, jika dia tidak dapat segera memasuki alam mimpi kuno, dia akan menghadapi krisis sumber daya. Ketika dia berada di Great Origin Core Realm. Selain itu, pemulihan jiwanya juga membutuhkan barang langka. Hanya ketika kekuatan jiwanya kembali ke tingkat alam dewa kekosongan, kaisar niatnya akan bangkit kembali. Dia tidak memiliki banyak item yang dapat memulihkan jiwanya. Sumber, alis Zhao Feng saling mengunci saat dia mulai berpikir. Dia akhirnya mengerti mengapa demigod anak itu sangat menginginkan sumber daya. Tentu saja, jika dia tidak menggunakan sumber daya apapun dan hanya berkultivasi sendiri, dia dapat kembali ke puncaknya dalam belasan tahun, tetapi Zhao Feng tidak ingin menunggu selama itu. Aku perlu menjadi raja dalam 3 tahun. Mata Zhao Feng berbinar ketika dia segera memiliki pemikiran tentang bagaimana menghasilkan uang. 1. Dia bisa menjinakkan binatang. Jika ada beberapa binatang yang lebih langka seperti burung Yinming, dia akan mendapatkan uang. 2. Pergi keluar untuk menjelajahi beberapa reruntuhan dan alam rahasia untuk menemukan harta karun kuno. 3. Menyelesaikan misi untuk klan. Misi yang lebih rumit memiliki hadiah yang melimpah, dan poin kontribusi dapat ditukar dengan sumber daya yang berharga. Metode pertama dan ketiga relatif lebih aman dan memiliki pendapatan yang lebih stabil, sedangkan metode kedua lebih berisiko. Tepat saat Zhao Feng berpikir, Zhao Feng, suara gemuruh terdengar dari luar dan melewati barisan pelindungnya. Zhao Feng keluar dari kamar dan menemukan ada regulator berjubah ungu di luar. Kultivasinya telah mencapai alam inti asal besar. Regulator, apakah ada masalah? Zhao Feng memiliki ekspresi yang aneh. Dalam situasi normal, selama seseorang tidak melanggar aturan klan, regulator tidak akan berbicara dengan para murid. Dia melihat beberapa murid pusat dari sudut matanya yang memiliki ekspresi sombong. Di antara mereka adalah Huang Yunhu, Wang Yuan, dan kakak bela diri senior Guang. Zhao Feng, Anda belum menyelesaikan misi apapun dalam 3 bulan. Saya di sini untuk memperingatkan Anda dan menghentikan sumber daya Anda selama 3 bulan ke depan. Regulator berjubah ungu itu memandang dingin ke arah Zhao Feng. Menghentikan sumber daya selama 3 bulan adalah hal yang besar bagi murid normal. Tanpa sumber daya, seseorang akan tertinggal dari orang lain dalam lingkungan yang begitu kompetitif. Jika Anda belum menyelesaikan misi apapun dalam setengah tahun, Anda akan dihukum berat dan dilaporkan ke klan, kata regulator berjubah ungu sebelum pergi. Zhao Feng sedikit linglung. Dia telah membudidayakan tubuh petir suci kun emas dan teknik 5 elemen angin petir selama 3 bulan terakhir dan telah melupakan hal ini. Saya akan menyelesaikan semua misi yang diperlukan selama 1 tahun dan mendapatkan beberapa sumber daya juga, Zhao Feng memutuskan. Sumber daya selama 3 bulan membuatnya sedih. Tidak peduli seberapa kecil seekor nyamuk, itu tetap daging yang penting bagi Zhao Feng yang berkultivasi kembali. Suara mendesing. Zhao Feng menonaktifkan susunan pelindung dan bersiap untuk menyelesaikan beberapa misi dan menjinakkan beberapa binatang. Zhao Feng, aku sudah menunggu lama sekali. Seorang pria kurus melompat keluar dan memblokir Zhao Feng. Itu adalah Huang Yunhu. Dia telah menunggu sebulan penuh untuk ini. Sekarang setelah dia memiliki hewan peliharaan terbang Raja Lu Yun, dia bisa menggunakannya untuk menangani burung Yinming milik Zhao Feng. Hanya seseorang yang pernah saya kalahkan sebelumnya. Zhao Feng memandangnya dengan jijik. Mendengar itu, kerumunan pun langsung berdiskusi.
Huang Yunhu sangat marah. Bocah True Mystic Rank ini meremehkannya. Zhao Feng, Anda mengandalkan hewan peliharaan Anda terakhir kali. Anda berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Petik 2. Bocah ini tidak tahu apa itu tidak tahu malu. Murid-murid pusat di dekatnya merasakan wajah mereka menjadi merah karena Zhao Feng dan menertawakannya. Mereka semua tahu bahwa Huang Yunhu memiliki sesuatu untuk diandalkan kali ini. Zhao Feng, jangan lawan dia, suara seorang wanita terdengar. Huang Yunhu meminjam burung petir berkepala 2 kali ini, dan memiliki budidaya Great Origin Core. Kakak senior Wan, Zhao Feng menoleh dan melihat kakak bela diri Wan Rong tertabrak. Aura anggunnya menarik perhatian pria di dekatnya. Senior Martial Sister Wan tidak perlu khawatir. Pecundang yang kalah ini bukan apa-apa. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap senior Martial Sister Wan. Dialah yang menyembuhkannya ketika dia mengambil alih tubuh ini. Bocah, jangan sombong. Huang Yunhu merasa terhina, pemuda True Mystic Rank yang sangat sedikit meremehkannya. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan token khusus, yang berisi gumpalan King Inten. Burung petir berkepala 2 muncul di langit. Ukurannya sedikit lebih besar dari burung Yinming milik Zhao Feng. King Inten, Zhao Feng bergumam. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa itu karena King Inten bahwa Huang Yunhu dapat mengendalikan burung petir berkepala 2, jika tidak, budidaya alam inti-inti setengah langkahnya bahkan tidak akan dapat masuk melalui celah dari gigi burung petir berkepala 2. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng memanggil seekor burung menyala gelap yang membawanya ke langit. Suara mendesing, Huang Yunhu dan Zhao Feng sama-sama naik ke udara. Bentrokan kuat burung Origin Core Realm mengangkat perhatian banyak anggota klan. Burung petir berkepala 2 dan burung Yinming bertarung di udara sementara Zhao Feng dan Huang Yunhu menjauh. Keduanya lebih lemah dari burung. Terlepas dari jiwanya, niat, dan garis keturunannya, Zhao Feng tidak cukup kuat untuk menghadapi burung petir berkepala 2 atau burung Yinming. Hahaha, bocah nakal, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Huang Yunhu tertawa terbahak-bahak saat dia mengedarkan True Yuan setengah langkahnya, berubah menjadi seberkas cahaya coklat merah, dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari murid inti, kekuatan setengah langkah asal inti realem mengejutkan para murid pusat di dekatnya. Wang Yuan dan senior Martial Brother Guang memiliki senyum cerah. Perbedaan antara True Mystic Rank dan Half Step Origin Core Realm sangat besar. Jika Zhao Feng berada di True Lord Rank, dia mungkin bisa melawan. Tetapi mereka yang berada di True Mystic Rank akan dibantai oleh alam inti asal setengah langkah. Huang Yunhu menyerang Zhao Feng, dan True Mystic Ranks normal tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Huang Yunhu, berhenti! Senior Martial Sister Wan Rong berteriak, tetapi Zhao Feng masih memiliki ekspresi santai. Sepasang sayap petir angin diperpanjang di belakang punggung Zhao Feng. Dengan kilatan petir, serangan Huang Yunhu menghantam udara, dan dia hampir jatuh. Apa? Huang Yunhu merasakan pandangan kabur melewati matanya, dan dengungan petir dan deru angin terdengar di belakang punggungnya saat sosok dengan sayap melintas di belakangnya. Pisau tangan petir angin! Tangan Zhao Feng ditutupi lapisan petir angin yang tajam. Huang Yunhu menjerit saat pisau tangan petir angin menyebabkan darah berceceran dan membuatnya terkapar ke dalam gedung di dekatnya. Kerusakan dari satu gerakan ini saja telah melukainya dengan parah. Penonton di dekatnya pecah menjadi kekacauan. Sayap Wind Lightning itu tampaknya adalah teknik Wind Lightning dari klan kita. Hanya sedikit orang yang melihat apa yang terjadi. Huang Yunhu telah meremehkan lawannya, dan Zhao Feng menggunakan kecepatan luar biasa untuk muncul di belakang punggung musuh dan menggunakan serangan secepat kilat. Yang lebih luar biasa adalah kerusakan Zhao Feng mengandung kekuatan fisik yang mengejutkan yang membuat Huang Yunhu lengah. Gerakan barusan mengandung kekuatan dari 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas. Saya meremehkan lawan saya. Huang Yunhu mengertakkan gigi dan bergumam dengan nada berceloteh saat dia merangkak. Pemuda tampan dengan sayap melayang di udara sepertinya adalah malaikat perang. Zhao Feng, apakah ini kekuatanmu? Mata Wan Rong berbinar karena terkejut dan bingung. Dia tahu sedikit tentang pemuda yang baru saja memasuki klan. Hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan, bagaimana dia bisa berubah begitu banyak? Tinju meledak angin petir. Tangan Zhao Feng berubah menjadi kepalan yang memancarkan ledakan petir angin yang eye-catching. Bumi tak terbatas. Tubuh Huang Yunhu menjadi tertutup cahaya coklat merah yang mengubahnya menjadi gunung kecil.
Ledakan, bam! Kedua sosok itu bentrok di udara, dan ledakan terdengar. Sosok dengan sayap menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Di sisi lain, sosok lain itu memuntahkan seteguk darah dan didorong ke belakang di tengah gelombang kejut. Huang Yunhu, kamu kalah lagi. Sayap di belakang Zhao Feng meredup dan menghilang. Dalam bentrokan barusan, dia menggunakan pertahanan fisik dan kecepatan reaksinya yang kuat untuk menghindari cedera, sementara wajah Huang Yunhu menjadi pucat karena dia kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Itu semua karena saya meremehkan lawan saya dan terluka parah sejak awal. Jika tidak, peluang kemenangan akan menjadi 50%. Huang Yunhu merasa terhina dan tinjunya gemetar. Zhao Feng mengatakan, kamu kalah lagi, membuatnya gila, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Penonton terdekat yang menyaksikan ini mendecakkan lidah mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang mengetahui bahwa ini hanyalah awal dari kebangkitan sebuah legenda. Bab 770 Misi Dinasti Tuan. Kekalahan Huang Yunhu membuat murid-murid pusat saat ini tidak dapat menerima kenyataan, terutama mereka yang mengenal Zhao Feng. Mata senior martial Sister Wan Rong tertuju pada Zhao Feng dengan keterkejutan dan kecurigaan. Dia merasa bahwa Zhao Feng saat ini berbeda dari sebelumnya dalam hal kekuatan dan auranya. Seolah merasakan tatapannya, Zhao Feng yang tampan tersenyum dan bertatapan dengan senior martial Sister Wan Rong. Zhao Feng tidak hanya tampan, dia juga mengandung keyakinan yang tak terlukiskan. Pesonanya bisa membuat hati kebanyakan wanita jadi ngebut. Ketika mata mereka bertemu, jantung kakak senior Wan Rong mulai berdebar. Sepasang mata misterius sepertinya mengandung pesona yang menarik jiwa, dan dia jatuh ke dalamnya. Wajahnya mulai memerah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu. Dia tidak bisa menerima ini. Dia biasanya pendiam dan tenang, kapan dia pernah bertindak seperti ini sebelumnya? Namun, pemuda itu meninggalkan bayangan di hatinya dan memberinya perasaan yang berbeda. Zhao Feng tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Baru saja, dia menggunakan teknik pengendalian hati pada kakak senior Wan Rong untuk menyelesaikan kecurigaannya dan meningkatkan niat baiknya terhadapnya. Ini berarti senior martial Sister Wan Rong tidak akan curiga padanya untuk saat ini. Setidaknya, dia tidak akan memikirkan situasi terburuk. Zhao Feng tidak ingin membunuhnya karena dia menjadi terlalu curiga. Teknik pengendalian jantung bisa menyelesaikan banyak masalah kecil untuk Zhao Feng. Selain senior martial Sister Wan Rong, tidak banyak orang di 10.000 klan suci yang sangat mengenal Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Zhao Feng sebelumnya adalah seorang penyendiri yang ekstrim, dan tidak banyak orang yang mengenalnya dengan baik. Ini berarti kebangkitannya di masa depan tidak akan menarik terlalu banyak kecurigaan. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius yang bertemu keberuntungan. Huang Yunhu, kamu sudah kalah, ambil kembali burung petir berkepala dua. Tatapan Zhao Feng beralih ke langit. Burung petir berkepala dua dan burung Yinming masih bertarung, dan Yinming Bird akan kalah jika waktu berlarut-larut karena budidayanya lebih lemah. Tepat pada saat ini, gelombang King Inten melewati udara dan memaksa token di tangan Huang Yunhu bersinar. Burung petir berkepala dua menghilang dengan kilatan petir. Hanya sejumlah kecil orang yang hadir dapat merasakan maksud raja, termasuk Zhao Feng. King Inten mendarat di Zhao Feng untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, di dalam istana raja di 10.000 klan suci. Teknik bocah itu sangat mistis, dan dia memiliki aura yang aneh. Jika dia tidak memiliki seorang guru, maka dia pasti mendapatkan keberuntungan yang besar. Raja Luyun bergumam sambil mulai memperhatikan Zhao Feng. Jika dia tampil baik dalam setengah tahun ke depan, Raja Luyun akan mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai murid inti. Suara mendesing. Burung Yinming membawa Zhao Feng dan terbang pergi. Kekuatan Zhao Feng ini meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir. Dia pasti memiliki semacam kekayaan rahasia padanya. Murid-murid di bawah mulai berdiskusi. Ekspresi Huang Yunhu jelek saat dia berjuang untuk berdiri. Wang Yuan, senior martial brother Guang, dan rekan-rekannya dengan cepat membantunya. Saya tidak berharap Zhao Feng ini mendapatkan keberuntungan dan menjadi jauh lebih kuat. Misi klan tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Ekspresi senior saudara bela diri Guang terus berkedip. Kekuatan sejati Zhao Feng telah melebihi harapannya. Saya perlu memberitahu keluarga Yin dengan cepat atau Zhao Feng akan menjadi ancaman besar, kakak senior Guang segera memutuskan. Di tempat lain, Zhao Feng duduk di burung Yinming dan tiba di aula misi.
Karena dia tidak menyelesaikan misi apapun dalam 3 bulan, dia perlu melakukan 3, tetapi dia tidak melihatnya. Dia sedang bersiap untuk mengerjakan beberapa misi, termasuk yang sangat sulit, untuk mengumpulkan sumber daya dan poin kontribusi. Di dalam aula samping, Zhao Feng, karena Anda belum menyelesaikan misi apapun selama 3 bulan, saya akan mendistribusikan misi kepada Anda, kata regulator bermata tajam dengan dingin. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia menunggu distribusi. 3 misi berikutnya adalah hukuman, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk memilih mana yang dia inginkan. Selain itu, tidak akan ada hadiah untuk menyelesaikannya. Zhao Feng segera menerima misi pertamanya. Tugasnya adalah membunuh kadal beracun lumpur dan mengumpulkan 20 hati beracun lumpur. The Mud Poison Lizard tidak terlalu kuat. Peringkat manusia sejati dapat dengan mudah membunuh banyak orang sekaligus, tetapi Zhao Feng segera melihat kesulitan dari misi ini. Kadal racun lumpur hidup dalam gerombolan dan dihitung hingga ratusan. Ada juga Raja Kadal di setiap kelompok yang kekuatannya sebanding dengan peringkat Lord sejati. Selanjutnya, kadal ini hidup di kedalaman rawa di mana burung Yinming milik Zhao Feng tidak bisa berbuat banyak. Jelas sekali bahwa misi ini sengaja mengganggu Zhao Feng. Zhao Feng menerima misi tanpa ekspresi dan kemudian duduk di burung Yinming, yang mencapai rawa setelah 4 jam terbang. 1 jam kemudian, Zhao Feng telah mengumpulkan 1000 hati beracun lumpur. Selain itu, dia telah menjinakkan 2 Raja Kadal racun lumpur peringkat Tuan sejati. Raja Kadal racun lumpur tangguh melawan racun, dan mereka bahkan memiliki kemampuan unik yang bisa membatu makhluk lain. Pertahanannya juga sangat kuat. Zhao Feng menukar 1000 hati beracun lumpur dengan poin kontribusi dan melelang 2 Raja Kadal beracun lumpur di pasar. Harga hewan buas yang sudah jinak bisa mencapai belasan kali lebih tinggi dari hewan biasa. Zhao Feng kemudian menunggu tugas pembagian kedua. Regulator dengan wajah gelap terkejut, lalu dia memberikan misi kedua kepada Zhao Feng. Alis Zhao Feng sedikit berkerut saat dia membaca isi misinya. Misi ini adalah tugas tim, dan itu sedikit lebih sulit. Pada hari kedua, di depan aula misi. Apakah semuanya siap? Seorang lelaki tua mabuk di Origin Core Realm memeriksa Zhao Feng dan selusin orang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang ahli di Origin Core Realm. Dari sini, orang bisa melihat bahwa misi ini tidak terlalu mudah. Tatapan Zhao Feng mengamati kelompok itu dan melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki sikap buruk. Mereka semua adalah orang-orang yang belum menyelesaikan misi apapun dan dikelompokkan bersama. Zhao Feng kehilangan kepercayaan diri saat melihat kelompok pemabuk ini. Aku akan pergi dulu. Zhao Feng memutuskan untuk bekerja sendiri. Bocah, kamu bahkan tidak tahu secara spesifik misinya. Bagaimana kamu akan melakukannya sendiri? Ejek pemimpin Origin Core Realm. Sebagai pemimpin, dia memegang semua informasi penting. Tepat pada saat ini, seekor kucing abu-abu perak kecil mengambil gulungan dan mendarat di Zhao Feng. Ah, gulungan misiku! Pemimpin Origin Core Realm langsung menjadi jauh lebih berpikiran jernih dan meraung dalam kemarahan. Namun, Zhao Feng sudah duduk di atas burung Yinming, dan kelompok itu hanya bisa melihatnya terbang menjauh. Kutukan dan sumpah serapah dari kelompok itu menyebabkan banyak orang di dekatnya untuk melihat-lihat. Misi kedua adalah menghancurkan sekelompok bandit yang sedang naik daun di pegunungan utara dari 10.000 klan suci. Rupanya, pemimpin menerobos ke alam inti asal setengah tahun yang lalu dan sekarang menjadi ancaman besar. Zhao Feng meringkas pada dirinya sendiri. Gulungan misi termasuk lokasi dan kekuatan para bandit. Beberapa jam kemudian, burung Yinming tiba di tempat itu. Zhao Feng memindai mata spiritual Tuhannya sekitar beberapa ribu mil. Jeritan segera terdengar dari istana bawah tanah, dan burung Yinming yang haus darah meninggalkan istana yang compang camping. Hanya dalam waktu setengah batang dupa untuk dibakar, Zhao Feng telah menjarah seluruh benteng dan mengambil kepala para bandit. Kembali di aula misi. Misi kedua selesai, Zhao Feng menyerahkan kepala tersebut kepada regulator. Saya mendengar bahwa Anda meninggalkan grup dan menyelesaikan misi sendiri. Regulator memiliki ekspresi aneh saat dia melakukan pengecekan 3 kali pada Zhao Feng memang telah menyelesaikan tugas dan bahwa kepala itu nyata. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Zhao Feng bahkan mencatat proses penghancuran tempat persembunyian itu. Regulator tidak bisa berkata-kata. Maaf, tapi misi ketiga juga merupakan tugas tim. Senyuman lucu muncul di wajah regulator saat dia membuka gulungan. Zhao Feng memutar matanya.
Tapi jangan khawatir, misi ini lebih unik, dan anggotanya bukan sampah seperti dulu, imbuh regulator. Misi unik, Zhao Feng mengambil alih gulungan itu dan membacanya. Misi ini bukanlah rahasia. Misi unik, hancurkan dinasti Tuan dari penduduk asli. Isi, di wilayah barat daya zona pulau besar Tianfeng, sebuah dinasti penguasa baru telah muncul dan mempermalukan kekuatan dinasti Agung Gunlord. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin ketika dia melihat isinya. Semua anggotanya sangat kuat. Pemimpin dan wakil pemimpin keduanya berada di Great Origin Core Realm. Selain mereka, ada juga 7 alam inti asal kecil dan sekitar 50 alam roh sejati. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng bergabung dengan kelompok yang begitu kuat. Dalam daftar anggota, Zhao Feng juga melihat kakak bela diri senior Wan dan kakak bela diri senior Guang. Keesokan paginya, kelompok yang kuat ini berkumpul di depan aula. Pemimpinnya adalah seorang tetua dengan janggut putih dan jubah putih. Dia memiliki ekspresi yang tegas, dan kekuatan tak terlihat terpancar darinya. Semua orang tahu bahwa wilayah tenggara dari zona benua dan lautan tak terbatas di dekatnya adalah wilayah dinasti Agung Gunlord. Tetua berjubah putih itu berhenti. Dinasti Agung Gunlord. Zhao Feng tidak tahu banyak tentang dinasti Tuan karena dia baru saja mulai berkultivasi kembali, tetapi dia tahu bahwa Laut Chang secara teoritis adalah wilayah dinasti Agung Gunlord. The Great Gunlord dinasti mengumpulkan kekayaan dari seorang bangsawan dinasti dari sekitar wilayah mereka dan tidak akan mentolerir dinasti penguasa lain muncul di wilayahnya. Cahaya dingin melintas melalui mata tetua berjubah putih itu. Misi ini adalah untuk menghancurkan dinasti bangsawan, sebuah negara yang telah melampaui level negara besar. Zhao Feng dan senior martial sister Wan Rong berdiri bersebelahan. Misi unik ini ditetapkan oleh Istana Duke yang mengatur zona pulau besar Tianfeng. Hadiah terakhirnya sangat banyak, kata Wan Rong dengan nada rendah. Zhao Feng menyadari bahwa, dalam dunia kultivasi, bukan hanya klan dan sekte yang menguasai dunia. Dinasti Agung Gunlord memerintah wilayahnya dengan sangat ketat.